يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Amin tadzakur jiranin bizi salami mazat tadam anjarah min muqalatim bidami. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويشفو قنطنا لله. بكشف الهجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bitaubati wal qabul. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد
sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulum wal hikam. Wa ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ahbaib, asatid, asatidah, para hujjaj wal hujjajah, para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, segenap pengurus masjid Jami Al-Muttaqin yang saya hormati, Ketua DKM beserta jajarannya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan pagi ini kembali hadir dalam rangka thalabul ilmi ila mardhatillah. Semoga hadirnya kita semuanya tentunya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah, dan semoga iktikaf kita, ibadah kita, salat kita, zikir kita, semua yang kita lakukan di masjid yang kita cintai ini semoga diijabah, dikabul oleh Allah, dan kelak menjadi tiket untuk masuknya kita ke surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam selalu dan selamanya tercurahkan atas junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, mari kita awali pengajian ini dengan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Tsumma ila masyayikhina wa ustadina wa abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddadina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha fil barri wa bahriha syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bid dharain. Amin. Bab tentang dahsyatnya zikir. Sebagaimana dalam kitab ini fi fadilatiz zikri wa faidatihi 'alal jumlati wat tafsili minal ayati wal akhbari wal asari. Zikir adalah merupakan bentuk ibadah, dan ibadah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah yang lain. Zikir berarti kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti zikir itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, anna a'rabiyan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kasurat alayya fa anbi'ni minha bi syai'in atashabbat aw atashabbatu bihi. Qala la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah azza wa jalla. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana di dalam kitab ini ada seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak pada kami. Beritahukanlah kepada kami sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepadanya. Ini yang diungkapkan, yang disampaikan oleh seorang badui atau orang Arab kampungan, orang Arab pegunungan ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sesuai dengan apa yang dikatakannya. Kemudian Nabi menjawab, apa sabda Nabi? Hendaklah lidahmu senantiasa basah sebab zikir kepada Allah. Jadi lisan kita ini jangan sampai kering, ya. Basahilah lisan kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah SAW, basahilah, hendaklah lidahmu basahilah atau senantiasa basah sebab zikir kepada Allah yang Maha Mulia. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahkan atau disahihkan oleh Az-Zahabi. Ini diantara dasar zikir kepada Allah. Sehingga pertanyaannya, Allah itu di mana sih? Kapan Allah itu bersama kita? Selagi mulut kita ini basah karena berzikir kepada Allah, zikir itu sekali lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bi kulli halin, ya, au fi kulli halin, dalam setiap langkah, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, maka ketika mulut kita ini basah karena berzikir kepada Allah, mengingat Allah, disitulah Allah hadir, disitulah Allah bersama diri kita. Makanya dalam hadis qudsi Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya dari firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah ditanyakan di mana Allah, Rasulullah SAW menyatakan sebagaimana hadis qudsi ini, sebagaimana firman Allah, ana ma'abdi idza dzakarani, saya ini bersama hambaku, idza dzakarani, ketika hambaku itu mengingat aku, wa taharrakat bi syafatahu, yang mana kedua bibirnya digoyang-goyangkan karena mengingat aku, kata Allah, maka aku bersamanya. Disitulah ketika kita bertanya di mana Allah, maka Allah itu bersama kita ketika kita berzikir, ketika kita mengingat Allah. Makanya kan orang-orang yang mengingat Allah selalu, maka disitulah Allah mengingat. Tidak ada bagi Allah untuk meninggalkan diri kita sedikit pun. Ketika kita sholat, berarti kita mengingat Allah. Selesai sholat, kita pun juga diperintah, dianjurkan untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya wa qala ta'ala, Allah berfirman, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Di dalam firman Allah, fa idza qadaitumus sholata, maka tatkala kamu telah selesai mengerjakan salat, fazkurullaha, maka mengingatlah kepada Allah. Kita disuruh mengingat pada Allah. Jadi enggak cukup kita mengingat Allah dalam salat, bahkan diperintah Allah di luar salat. Setelah selesai kita melaksanakan salat, selalulah bibir kita ini basah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, di waktu berdiri, dalam kondisi apapun. Boleh nggak kita berzikir berdiri? Boleh. Jadi itu bukan aliran sesat. Kan kadang-kadang kita melihat orang berzikir la ilaha illallah sampai berdiri. Itu kalau di luar negeri, Pak, Turki, zikir tuh ada fil julus, ada zikir fil qiyam. Jadi ada kalanya duduk berzikir pada Allah, ada kalanya berdiri. Nah, sekarang kita berbicara orang Indonesia, dan saya ingin juga bertanya kepada hadirin hadirat, kira-kira kita zikir ya 2 jam 3 jam duduk khusyuk atau tidur? Pasti tidur loh kan. Makanya nggak ada istilahnya apa, salah ketika kita berzikir sambil berdiri, karena ini perintah Allah. Qiyaman,
Karena Allah tahu hambanya itu ketika zikir hadir hati kepada Allah, setan masuk. Maka di situ tidak sedikit dikira khusyuk kan, diem gitu kan, khusyuk banget, nggak taunya tidur ngorok. Ini yang terjadi. Coba kita lihat torekoh. Sehingga apa? Kata-kata kiaman ini, ya bagaimana diri kita ini hadir hati kepada Allah dalam kondisi apapun, sekiranya khusyuk, tidak meninggalkan fadilah-fadilah zikir itu. Makanya ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, ahli-ahli tarekat, setelah syariatnya sempurna, mereka mengajarkan kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya ini, kiaman. Jadi berzikir dalam kondisi berdiri. Saya tuh kalau wiritan, Pak, saya sebulan sekali itu wiritannya di Cigombong, di Sukabumi, Bogor, perbatasan Sukabumi, di kaki Gunung Salak. Saya bikin pesantren sana, alhamdulillah 1 hektar, baru setahun ini berjalan. Saya kalau zikir di sana setiap malam minggu pertama setiap bulannya, baru dimulai ini setelah pandemi. Alhamdulillah jamaah saya mulai ratusan, padahal itu di gunung. Saya zikirnya berdiri. Ada fil julus, ada fil qiyam. Ada duduk, ada berdiri. Ternyata kita merasakan kehusyuannya, apalagi ketika kita berzikir terus tembus ke alam, langit. Suasananya gunung, jarang rumah, sunyi, dari keramaian hadir kita, khusyuknya luar biasa, Masya Allah. Disinilah ketenangan, kehusyuan itu dalam kondisi apapun, sehingga tidak ada persepsi lagi. Oh, itu aliran apaan kok zikir berdiri sambil goyang-goyang katanya. Inilah bentuk ekspresi seorang yang mencintai Allah dan selalu hadir hatinya cinta kepada Allah. Karena apa? Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang berzikir kepada Allah, mengingat Allah itu wajib hatinya itu cinta kepada Allah. Kalau nggak cinta nggak bisa, Pak. Makanya ada orang megang tasbih itu kelihatan sambil nyetir mobil zikir, bagus itu. Tapi kalau tidak didasari dengan cinta kepada Allah, saya ingin tahu yang terjadi apa? Di samping tidak khusyuk, kedua pasti kecelakaan. Kita lihat guru-guru kita nih, orang-orang yang hadir hatinya, yang khusyuk ketika duduk, bahkan berdiri, berbaring sekalipun, sebagaimana ayat ini, wa qu'udan, zikir sambil berdiri, wa qu'udan, zikir sambil duduk, ala junubikum, termasuk juga zikir sambil berbaring. Kenapa kita tidak bisa berdiri? Ada kaki kita mungkin kalau udah umur 60 tahun ke atas, ya asam urat, encok, macam-macam ya kan. Apalagi stroke, ya kan, nggak bisa duduk normal, berdiri apalagi. Nggak bisa berdiri, duduk kata Allah. Berzikir sambil duduk, nggak bisa duduk, berbaring sambil tidur-tiduran boleh. Jadi nggak ada alasan bagi diri kita bibir ini kering akan mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ibadah yang paling mulia itu, dan paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini penting, Pak. Bukan hanya di masjid kita harus berzikir, di rumah, di kantor, di jalan, apalagi ketika kita masuk ke mall, banyak berzikir sama Allah. Biar enggak habis duitnya. Loh, masuk ke mall nggak zikir sama Allah, habis duitnya belanja mulu, ya kan? Coba, ya Allah, iya, saya kan udah punya baju, kenapa saya harus beli 5? Zikir, ingat sama Allah. Masih banyak yang membutuhkan bantuan, pertolongan daripada kami. Kemudian masuk, bahkan orang-orang yang hadir hatinya ahli zikir kepada Allah. Jangan juga diri kita mempunyai persepsi seseorang misalnya hadir di kafe, tempat maksiat, dianggap bermaksiat. Belum tentu. Karena ada seorang yang soleh dakwahnya ke sana. Tapi kalau kita jangan coba-coba datang ke kafe atau tempat-tempat maksiat langsung membentuk majelis zikir di sana. Insya Allah diusirin sama mereka.
berantem ya bisa jadi, bukan malah khusyuk. Ya babak belur kepada kita, kata mereka ini hak saya. Saya, kamu, kenapa kamu zikir masuk sini? Ya kita kan harus apa? Harus cerdas manusia itu. Makanya Allah sampai memerintahkan, ini anjuran zikir kepada Allah. Jadi zikir itu banyak bentuk. Kalau sigot-sigot zikir, ya sigot zikir itu banyak sekali. Ya. Bahkan di dalam ayat ini juga Allah menjelaskan wa qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala fi dhammil munafikin, ini sebagai bentuk atau Allah menjelaskan kepada kita tentang celaan terhadap orang-orang munafik, al-munafikin. Bagaimana orang-orang munafikin Allah sebut berkaitan dengan zikir. Orang munafikin itu seperti apa sih? Kata Allah, la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang munafik itu, kata Allah, tiada mengingat Allah illa qalila, kecuali sedikit. Makanya orang yang mengatakan wadah cukup sholat aja udah zikir, gak perlu habis sholat zikir dan yang lain misalnya, itu semua bid'ah, itu munafik. Karena Allah tidak suka kepada orang yang munafik. Munafik itu tidak ada istilahnya apa? Berzikir kepada Allah, melainkan zikirnya sedikit. Makanya kan habis sholat selesai, udah simpel aja, nggak ada bahasa tasyakuran, nggak ada istighosah, nggak ada zikiran, nggak ada ini dan itu, udah nggak ada. Hidupnya cuma hanya penting sholat dah, salawatan nggak pakai, subhanallah alhamdulillah 33 kali habis sholat nggak pakai itu, alhamdulillah nggak pakai. Ini diantaranya karena apa? Kata Allah, orang munafik itu sedikit zikirnya, ya sholat. Makanya dahsyatnya zikir itu, sebagaimana halnya ketika qala Sabit Al-Bannani rahimahullahu ta'ala, berkata Sabit Al-Bannani rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, inni a'lamu mata bizikri Rabbi azza wa jalla, sesungguhnya aku ini tahu mata bizikri ini Rabbi, kapan Tuhanku itu tahu aku, kata Sabit. Aku ini tahu kapan Tuhanku itu tahu aku, mengingat aku. Aku ini diingat sama Tuhanku. Dan aku tahu itu kapan Tuhanku Allah itu mengingat aku. Jadi kalau kita kepengen mengingat diingati Allah, maka seperti apa yang dikatakan oleh Sabit ini, aku tahu. Ketika Sabit mengatakan aku tahu kapan Tuhanku Allah itu mengingat aku, fafazi'u minhu wa qalu, kemudian orang-orang sekitarnya pada khawatir, kebingungan, loh kok Sabit ngomongnya seperti itu, benar enggak dia tahu kapan Tuhannya melihat dia dan mengingat dia? Apa kata Sabit? Kaifa ta'lamu dzalik? Orang-orang mengatakan, gimana mungkin, hei Sabit, kamu tahu kapan Allah itu mengingat kamu, sementara kamu seperti kamu? Tahu saya. Kata mereka, ya orang di sekitar Sabit pada saat Sabit mengatakan seperti itu. Oh iya, pokoknya saya tahu kapan Allah itu ingat aku, saya tahu persis itu. Kemudian setelah ditanya oleh mereka yang lain, idza zakartuhu zikroni, katanya. Menjawablah Sabit, ingin tahu enggak? Kalau memang ingin tahu kapan Tuhanku Allah mengingat aku, ketika aku mengingat Tuhanku, mengingat Allah, zikroni, dengan berzikir kepadanya, maka dia mengingat aku, kata Sabit. Sehingga apa? Sabit itu mempunyai perasaan hati, sehingga apa? Allah memberikan kelebihan al-arif billah. Karena apa?
Karena zikirnya selalu mengingat kepada Allah, sehingga ketika ditanya kapan Allah itu mengingat kita, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita semakin ingin banyak diingat oleh Allah, semakin banyak berzikir kepada Allah. Nah, kalau misalnya wiritannya habis sholat doang, zikirnya habis sholat doang, ya saat itu doang Allah mengingat kita. Tapi kalau kita ingin diingat-ingat oleh Allah terus, kapanpun, dimanapun, terus mengingat Allah, jangan kering bibir kita ini. Basahi bibir kita ini dengan berzikir, mengingat Allah. Ya, sigot zikir kan ada banyak cara, bahkan dalam implementasinya itu bisa bisyir, bisa bil jahr, sesuai dengan tingkatan. Bisyir itu mungkin ya istilah cukup dalam hati, ada tingkatan seperti itu. Tapi kalau tingkatan kita bil jahr, kalau kita zikir dalam hati, tadi saya katakan apalagi duduk berjam-jam zikir pada Allah, misalnya baca istighfar setiap hari misalnya 1000 misalnya, baca sholawat 1000 misalnya, bisyir dalam hati, saya yakin kita tidak akan sempurna wiritan kita, zikir kita, pasti kita tidur, ngantuk pasti, apalagi di tengah malam. Ini bukan tingkatan kita, bukan makomah diri kita. Maka kita butuh pembelajaran dikte hati ini. Supaya apa? Supaya hati ini selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Maka dikeraskan suaranya. Ada zikir dengan sigot, dikeraskan suaranya. Kenapa? Mendikte hati ini supaya diri kita tuh gak ngantuk, sampai hadirnya hati, ekspresi lupa diri. Karena apa? Karena mesranya dengan zikirnya kepada Allah, sampai Allah itu nggak kesebut lagi. Misal contoh, Yahu, 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 pakai urat, Yahu, Yahu, Yahu. Kata orang-orang bodoh, apaan kena jin, apaan, kesurupan kali ya. Yahu, 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 Yahu. Padahal itu hu itu Allah, dia Allah, Allah, Allah. Bahkan sampai enggak mengucap, sampai dia lupa diri kepada yang lain, melainkan hatinya mesra dengan Allah karena bentuk zikirnya, mengingat Allah. Begitu besar rahmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepadanya, begitu agungnya Allah, tidak ada yang pantas dipuji melainkan Allah. Maka berzikir inilah salah satu ibadah yang sangat mulia, yang dapat merubah, termasuk tadi hati yang kotor menjadi bersih. Kalau ada orang suka pemarah, maksiat dulu gitu, pemarah maksiat, itu hatinya kotor, hatinya butuh zikir kepada Allah karena dirinya tidak pernah mengingat-ingat Allah. Coba ingat Allah, lemes kita ini, nggak ada daya, nggak ada kekuatan, melainkan terus dalam hatinya Allah, Allah, Allah. Makanya orang-orang yang ahli zikir, saking dahsyatnya zikir, sampai tembok itu bisa tembus Pak jalan. Kata orang sakti, padahal kan karena hatinya sudah apa? Allah, Allah. Yahu, Yahu, Yahu. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Yang maha hidup Allah, kita ini gak ada. Yang maha hidup Allah, yang menghidupkan Allah, qayyum. Di samping Allah tegak, punya pendirian. Allah segala galaknya bagi kita, maha mengurusi segala urusan dari kita. Jadi ketika kita punya problem, punya masalah, kembali kepada Allah, maka tidak akan pernah kita mendapatkan solusi dalam masalah hidup. Hidup ini memang Allah uji, dan Allah menjadikan diri kita untuk apa? Bermasalah, dikasih masalah oleh Allah. Selagi diri kita berzikir kepada Allah, maka masalah itu akan terselesaikan. Makanya di mana-mana obat hati, di mana-mana zikir itu, saking dahsyatnya zikir itu dapat merubah hati yang mati menjadi hidup. Saking dahsyatnya zikir, mohon maaf,
senjata tajam itu tidak tajam, sifatnya tajam, tapi yang melukakan Allah, yang mematikan Allah. Maka kalau hal ini ada pada diri kita, antal hadi antal haqq laisal hadi illa anta la ilaha illallah, antal hadi antal haqq laisal hadi illa anta la ilaha illallah. Masya Allah, kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Karena apa? Semua itu ada pada zikir diri kita. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bab zikir dan dahsyatnya zikir, ya, sangat jelas di sini. Sebagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhkurullaha fil ghafilina. Maka orang-orang yang zikir mengingat kepada Allah itu fil ghafilina, di antara orang-orang yang lalai. Di antara orang-orang yang lalai. Lalai itu tidak mengingat Allah. Makanya kenapa kita banyak maksiat? Kenapa kaki kita ini berat melangkah kepada kebaikan? Karena kita lalai. Padahal satu hal yang harus kita jadikan apa? Perhatian khusus dalam hidup ini adalah Allah. Mestinya ada Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Makanya zikir itu dalam kondisi apapun, bahagia ataupun susah, ramai maupun sendirian. Zikir itu tidak karena bagi kita yang mendapatkan kesusahan. Ketika kita bahagia, kaya, miskin pun, bahkan ketika kita bepergian dan bahkan di rumah, berzikirlah. Sehingga orang-orang yang berzikir kepada Allah fil ghafilina, di antara orang-orang yang lalai, kata Rasulullah, kasyajarati fi wasati al-hasyiyahum. Kata Rasulullah, seperti pohon kayu yang hijau di antara pepohonan yang kering. Itu orang yang berzikir. Jadi hakikatnya orang yang zikir itu seperti kasyajarati, pohon yang hijau di antara pohon-pohon yang kering. Coba bayangkan. Jadi hati kita itu kalau kepengen ya subur, makmur, dalam arti apa? Baik, tawaddu, tadarru, sopan santun, berakhlakul karimah, taat, nurut, baik, soleh, solehah, tidak lain dengan zikir. Zikir itu diibaratkan, kata Rasulullah, saking dahsyatnya zikir dapat membedakan seperti pohon kayu yang hijau di antara pepohonan yang lain yang kering. Rasulullah mengatakan zikir itu juga seperti orang yang berperang di medan peperangan, di antara orang-orang yang lari dari medan peperangan. Coba mulianya zikir. Makanya alamati hubbillah, hubbuh zikrillah, tanda-tandanya orang cinta kepada Allah, dia senang berzikir kepada Allah. Wa alamatu bughdillah bugduh zikrillah, dan tanda-tandanya orang yang benci kepada Allah, dia tidak senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk kategori itu. Makanya persepsi, oh enggak ada wiritan habis salat. Kata siapa? Oh, ayat ini jelas kok. Ini ayat ini perintah, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullah, ini perintah loh, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Mau dalam kondisi sambil berjalan, kata Allah, mau duduk atau berbaring, kan bisa saja kan, sambil nyetir mobil berzikir, sambil berdagang berzikir, sambil apa? Bekerja berzikir, bahkan mungkin lagi santai duduk berzikir kepada Allah. Bahkan mungkin kita sambil berbaring karena kita dalam kondisi lemah. Makanya di dalam kitab ini waqala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, zikir itu kapan sih dilakukan? Bil laili wan nahar fil barri wal bahr, di waktu malam
ataupun siang. Fil barri wal bahr, bukan hanya di daratan, di lautan pun juga boleh. Sambil berlayar, atau mungkin pekerjaan kita di laut, di mana saja. Kemudian di sini was-safar wal hadir, ya, ketika kita bepergian, kemudian ketika di rumah, wal ghina wal faqr, bahkan wal marad wasyihah, dalam kondisi baik kaya raya, miskin, apalagi ini sudah miskin, nggak mau zikir, nggak mau sholat lagi. Ya Allah, kasihan banget, dunia sengsara, akhirat sengsara. Jangan mentang-mentang diri kita kaya lupa Allah. Ingat, yang mengkayakan diri kita Allah, yang nitipin harta jabatan itu Allah. Kapan Allah ambil, itu hak Allah, hak prerogatif Allah. Bisa aja. Makanya orang-orang yang bibirnya kering, tidak pernah basah, nggak berkah itu biasanya jabatan, hartanya. Allah bisa aja mencabut spontan, tidak sedikit, banyak orang belum meninggal aja udah jatuh bangkrut. Nah, orang yang ahli zikir tuh Pak, hatinya ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita kepengen tentram hati ini, kepengen damai, tenang, zikir. Maka dengan zikirlah yang menenangkan, yang menenteramkan hati diri kita. Zikir ini penting bagi kita. Makanya ketika kita stres, depresi, itu kurang zikir. Apalagi naudzubillah putus asa, kurang zikir. Zikir ini besar pengaruhnya dalam apa? Dalam hati dan kehidupan diri kita. Ayat ikhwah hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian wasyir wal alaniyah. Ibnu Abbas mengatakan zikir itu ya boleh dikerasin, boleh samar-samar, berbisik-bisik. Ya kan ada orang sholat, ada saudara kita habis sholat diem gitu kan, mandang gitu kan. Itu mungkin zikir dalam hatinya, itu sudah tingkatan sudah. Biasanya wali-wali seperti itu, diemnya saja itu sudah zikir. Tapi kalau kita, mohon maaf, habis sholat diem, apalagi subuh, saya ingin tahu, saya kan apa, biasa, apalagi santri-santri saya itu ketika di pesantren, zikir yang dikerasin saja mereka masih tidur gitu. Apalagi tingkatan mereka masih belajar. Nah, kita ini walaupun sudah lanjut usia masih belajar. Kenapa saya katakan ada nggak yang sanggup zikir habis jam 12 setelah tidur sampai subuh? Nggak ada, kecuali orang-orang yang tadi ahli torekoh. Abu Yadamyati Banten itu kalau zikir dengan torekohnya Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Mu'tabarah yang sekarang dilanjutkan oleh Buya Muhtadi putra beliau, itu Pak kalau zikir habis jam 12 sampai subuh. Coba bayangkan, duduk kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba bayangkan kita apalagi zikir sambil bawa HP, la ilaha illallah, bunyi HP-nya dipanggil mestinya kan, nggak khusyuk. Belum setannya, HP-nya bisa jadi setan kan, nggak khusyuk. Makanya ketika kita ibadah matiin aja HP-nya, ganggu itu. Apalagi dalam zikir ya, ini tingkatan-tingkatan seorang seperti ini. Allah hayyun, Allah hayyun, Allah hayyun, kuat Pak. Pantas Allah memberikan predikat al-arif billah, predikatnya insyaallah min auliyaillah al-wali la ya'rifu ilal wali. Ini karena zikirnya. Makanya semua wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah tidak terlepas dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Dahsyatnya zikir, kata Nabi, seperti pohon tadi, saya ulang lagi, pohon yang hijau, kayu yang hijau, di antara pohon-pohon kayunya kering semua. Begitu juga hati. Jadi kalau kita kepengen hati ini lembut, baik, mudah untuk melakukan suatu kebaikan, taat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Ya, kemudian yang terakhir jam 6 kurang 10 menit ya, mungkin ada pertanyaan nanti.
kapan Allah itu ada dan bersama dengan diri kita? Ketika kita berzikir. Semakin kita banyak berzikir kepada Allah, di situ Allah semakin bersama diri kita dan sering dengan diri kita. Tapi kalau kita diam, di situ sesuai dengan apa? Dengan apa yang kita lakukan. Termasuk tidurnya orang yang ahli zikir. Tidurnya saja Allah hadir, coba. Pantas di atas air dia jalan, padahal dia nggak memikirkan itu, nggak ngerasa. Naik mobil sambil tidur, tapi nyampe ke rumah. Ada nggak seperti? Ada. Kita tahu kan, bagaimana ulama-ulama, guru-guru kita yang ahli zikir ketika pasukan Belanda beserta sekutu dulu menjajah Indonesia di Jawa Timur, Pak, ketapel, Pak, kerikil, pesawat lebat, meledak. Coba orang yang ahli zikir Belanda dengan senjatanya peluru jatuh, plek, jadi kacang hijau beneran. Bom. Saya punya guru itu, saya mondok di pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, pondok pesantren terkuno di Jawa Timur, tertua di Jawa Timur. Semua pondok itu tertua Jawa Timur itu Sidogiri. Sidogiri itu banyak bom, nggak meledak. Kiai saya itu pahlawan, cuman nggak mau disebut pahlawan. Bom itu jatuh, blek, nggak bunyi, Pak, nggak meledak. Sampai sekarang akhirnya dijadikan apa? Monumen buat bel. Kalau sekolah diketuk, betul, diambil apa isinya jadi pelongsongan. Kemudian sekarang kalau nggak percaya datang ke sana, Pasuruan. Itu yang mendirikan dulu Mbah Sayyid Sulaiman, cucunya Sunan Gunung Jati, Cirebon. Luar biasa. Ini karena apa? Tidak terlepas dahsyatnya zikir itu sampai sejauh itu. Makanya saya kalau berbicara zikir itu, saya tidak terlepas zikir. Semua pondok-pondok pesantren, ulama-ulama pasti punya torekoh dan punya zikir-zikir, sigot-sigot zikir khusus. Pasti punya. Gak mungkin. Apalagi orang-orang yang sakti seperti dulu. Bagaimana revolusi jihad yang diprakarsai oleh Ki Hasyim Asy'ari, kemudian disebutlah sekarang yang kita kenal 10 November Hari Pahlawan. Itu cikal bakal karena apa? Karena resolusi fatwa daripada ulama. Ulama itu ketika perang, maaf, santri-santri itu enggak kosong begitu aja, Pak. Bawa senjata, bawa ketapel, bambu runcing, enggak kosong. Bambu runcingnya itu didikirin, digerak batinin sampai sejauh itu. Bahkan persenjataan mereka para penjajah habis semuanya, cuman hanya dengan bambu runcing. Coba bayangkan, tanpa beliau-beliau tidak mengingat pada Allah, tidak berzikir, nggak mungkin. Jadi ketika kamu perang itu gerak batin dulu, Pak, zikir dulu. Makanya apapun zikir itu sangat dahsyat. Apapun zikir itu menjadi senjata diri kita yang dapat apa? Mengeluarkan diri kita dari segala hal yang tidak kita inginkan terjadi, termasuk hal-hal ya yang dapat membahayakan diri kita. Banyak. Saya kira itu mungkin tentang masalah bab zikir. Sebetulnya banyak firman-firman Allah. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Ingatilah kepada aku, adzkurkum, supaya aku mengingat pula kepadamu. Jadi kalau kita kepengen diingat Allah, kata Allah, fadhkuruni, ingatilah aku, kata Allah, supaya aku ingat kamu. Jadi kalau kita kepengen diingat Allah dalam kondisi apa, apalagi dalam kondisi kita kesempitan, ya Allah, lagi di PHK, ya Allah sulit kerja, ya Allah susah makan, ya Allah ingat dong, kasih dikit aja ya Allah. Zikir yang benar, hadirkan hati kita, yakin Allah langsung ijabah. Itu nggak mungkin nggak. Nah, cuman masalahnya kita apa? Zikirnya tengah-tengah, itu pun zikir pakai Google lagi, nggak berguru, nggak bersanad, ya kan? Baca apa? Saya kemarin ketemu sama salah satu orang yang ahli bersemedi, sampai bersemedi di atas Gunung Salak, rutin. Saya tanya, Bapak apa yang dilakukan di atas Gunung Salak? Sampai saya di sana, Pak Kiai, saya bikin gubuk cukup di ditempati 7 sampai 8 orang. Kan tinggi banget. Iya, karena saya ini menjalankan ritual ini. Apa ritualnya? Saya baca bismillah 5.000. Nah, saya tanya, kamu dapat dari mana, Pak? Ya, baca aja. Nah, ini akhirnya yang datang apa? Setan, iblis, jin.
penghuni Gunung Salak. Gunung Salak itu kan sukhoi aja hilang, jinnya luar biasa gitu. Gunung itu Pak dalam Al-Quran itu tempatnya jin. Maka kalau orang yang suka ke gunung hati-hati baca doa, zikir sama Allah. Kalau enggak zikir apalagi suka kencing sembarangan, maaf. Ya kalau orang datang dari gunung kesurupan wajar, kesetanan wajar, bahkan tidak sedikit hilang, dan bahkan banyak penampakan karena di sana memang tempatnya jin. Apa dibilang saya wiritan ini, zikir ini 5.000 baca bismillah, tujuannya apa? Supaya saya tenang aja. Dari apa sanad dan ijazah ilmu ini? Nggak ada. Nah ini salahnya. Akhirnya yang terjadi apa? Jin datang, akhirnya stres hidupnya. Kenapa? Tidak bersanad ilmunya. Makanya zikir juga ada tuntunan. Dalam kitab banyak Rasulullah mengajarkan tentang masalah zikir-zikir, termasuk tasbih yang kita baca, subhanallah, subhanallah, bukratan wa asila. Makanya fadhkurullaha dzikran katsira wa yusabbihu bukratan wa asila, pagi dan sore. Ada alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Bahkan istighfar Rasulullah ada 2 versi, paling sedikitnya setiap hari 73, bahkan 100 kali itu tidak pernah lepas Rasulullah istighfar. Ini Rasulullah. Maka kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak istighfar, bertasbih kepada Allah, kemudian hamd memuji Allah, bertakbir kepada Allah. Habis sholat jangan buru-buru pergi walaupun kita sibuk, berzikirlah sebentar, berdoalah supaya kita tidak digolongkan orang-orang munafik. Ini mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Mungkin ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya tentang masalah zikir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Zikiran itu mana yang lebih baik, salawat, tasbih atau tahlil? Ya, baik. Mana yang lebih baik, salawat, tasbih atau tahlil? Ya, baik. Salawat itu versi sebagaimana sabda Rasulullah, semua baik ya, tapi ada penjelasan masing-masing. Karena nggak ada istilah apa, ini saya tidak membentur-benturkan, nggak ada perusahaan misalnya Miwon nomor 2 pasti nomor 1, kecap nomor 1, semuanya nomor 1 ya. Jadi sebagaimana aulad nasi bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan, kata Rasulullah, aulad nasi bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan, paling utamanya manusia, umatku, umat hamba Allah, maksudnya umat Rasulullah di sisiku nanti di hari kiamat adalah aksaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak baca sholawat. 1 kali baca sholawat maka 10 ya lipat ganda Allah lipatkan pahalanya itu. Jadi aksaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak membaca sholawat itu yang orang yang paling utama di siku di hari kiamat. Itu versi sholawat. Kemudian tanpa sholawat maka doa kita terkatung-katung karena sigotnya memang sholawat. Sholawat itu adalah salah satu sigot zikir atau bentuk zikir yang dahsyat sekali. Contoh, jin, setan itu akan kabur ketika dibacakan sholawat. Bahkan dahsyatnya zikir membaca sholawat, siapapun yang berzikir membaca sholawat itu, walaupun mereka itu tidak dalam kondisi suci, maka sholawatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaannya baca sholawat, ya kan? Walaupun dia tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, nggak sholat dia, tapi bersolawat, maka sholawatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dahsyatnya zikir sholawat. Kenapa? Sholawat sendiri coba sedikit kita pahami. Ada sholawat Jibril itu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apa sih sallallahu ala Muhammad? Kalau memang misalnya saya katakan semua orang yang bersalawat, siapapun yang bersalawat pasti diterima oleh Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu, semoga rahmat takdim Allah
ala Muhammad, tercurahkan atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Nabi Muhammad dirahmati oleh Allah. Enggak ada Nabi Muhammad itu musuh Allah. Maaf. Ya, enggak ada Nabi Muhammad itu musuh Allah. Enggak ada Nabi Muhammad jauh dan dijauhi oleh Allah. Enggak ada Nabi Muhammad itu tidak dirahmati oleh Allah. Maka semua orang yang membaca salawat, mau anak kecil, orang-orang munafik sekalipun, yang penting tidak murtad. Ya kan, kalau murtad kan ibadahnya putus semua dengan Allah. Ya kan, itu diterima oleh Allah Subhanahu, itu keutamaan. Kemudian tasbih. Dalam Al-Qur'an kan ada istilah perintah ya, berzikir kepada Allah. Ada wa yusabbihu bukratan wa asila. Kan ada sebelumnya itu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa yusabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, fadzkurullaha, mengingatlah kepada Allah. Ya kan? Wa yusabbihu, dan memujilah Allah, bertasbihlah kepada Allah, bukratan wa asila, di pagi dan di sore hari. Makanya wiritan zikir paling baik itu pagi dan sore, seperti pada subuh dan sebelum maghrib. Atau ulama juga menyimpulkan, mengatakan juga maghrib sampai isya. Jadi sebelum maghrib sampai isya itu. Nah, tasbih ini adalah diantaranya zikir yang Allah sukai. Karena apa? Tidak ada yang suci di dunia ini melainkan Allah yang pantas disucikan, karena Allah Maha Suci. Makanya sucikan Allah, jangan mengotori Allah dengan maksiat, apalagi kita meninggalkan syukur nikmat sehingga kita kufur nikmat, naudzubillah. Ini akan apa? Merugikan di kita. Jadi tasbih itu juga mempunyai nilai keutamaan. Jadi Allah suka dengan bacaan tasbih itu. Subhanallah, boleh di apa? Divariasi. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya ulama-ulama dulu mengajarkan, termasuk Al-Habib Umar bin Hafid Yaman, wiritan dan mendawamkan wiritannya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu diantaranya. Kemudian tadi berikutnya istighfar ya. Tahlil, ma huwa tahlil? Apa sih tahlil? At-tahlil la ilaha illallah. Makanya orang yang mengatakan tahlil suruh belajar dulu bahasa Arab itu. At-tahlil, ma huwa tahlil? Apa sih tahlil? At-tahlil, tahlil itu adalah la ilaha illallah. Kalau orang Islam enggak mau la ilaha illallah, bukan Islam itu. Artinya la ilaha illallah apa? Tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. La ilaha illallah. Siapa yang membid'ahkan la ilaha illallah? Bahkan dalam satu riwayat afdaluz zikri, Rasulullah mengatakan, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling utamanya zikir la ilaha illallah. Jadi semua itu mempunyai nilai keutamaan, tapi jangan lepas dengan la ilaha illallah. Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak terlepas la ilaha illallah. Rajanya wali, la ilaha illallah. Bendera Rasulullah, la ilaha illallah. Kita semua dalam naungan la ilaha illallah. Makanya wiritan apapun la ilaha illallah, tahlilnya jangan ditinggalin. Adapun membaca tasbih, hamd, takbir, istighfar, sholawat, ataupun misalnya zikir-zikir yang lain termasuk Asmaul Husna, kan ada suka-suka setelah itu hampir selesai wiritan baca Asmaul Husna, ya kan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, diambil singkat-singkat. Orang Betawi biasanya ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya kan? Kemudian ditambah lagi
Saya misalnya, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq. Karena saya lagi bangun pondok pesantren supaya rezekinya Allah turunkan banyak. Untuk apa? Untuk pondok pesantren. Jadi saya baca ya Fattah, ya Razzaq, tapi tidak terlepas dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Afdalul zikri, paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Ini jelas ya. Jadi semua mempunyai nilai keutamaan, tapi satu sama lain termasuk solawat, tasbih, kemudian kalimat tahlil la ilaha illallah itu ada keterkaitan, gitu loh. Ya, jadi salah satu sisi orang yang ahli solawat, Rasulullah mengatakan hamba Allah, umatku, orang yang paling utama di sisiku nanti di hari kiamat, orang yang berselawat dan banyak baca selawat kepadaku, itu kata Rasulullah. Jadi semua itu benar dan mempunyai nilai keutamaan. Saya kira ini jawabannya ya. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang saya tanyakan, gimana kiatnya bahwa zikir kita itu secara kolbu nyambung kepada Allah. Dan kemudian apa tanda-tandanya bahwa zikir kita itu nyambung kepada Allah. Tapi kalau secara zahirnya kita ucap Iya, betul. tapi betul hakikat kolbu kita. Nah, gimana caranya kiatnya supaya kolbu kita itu nyambung kepada Allah. Karena terus terang saya berzikir, kadang-kadang istilahnya zikir mengaji. Zikir la ilaha illallah, otaknya kemana-mana. Iya. Apa tanda-tanda bahwa zikir kita itu belum nyampe kepada Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan. Supaya kolbu kita ini nyambung kepada Allah, ya, kadang-kadang kita ini berzikir bil jahar keras, la ilaha illallah, tapi kolbu nggak nyambung. Nggak nyambung karena tadi itu pikirannya macam-macam, pikirannya maksiat. Nah, ada kan pikiran maksiat, ya kan. Terus bagaimana caranya? Caranya pertama tarkul ma'asi. Orang kalau kepengen khusyuk, tarkul ma'asi itu diantaranya jangan makan makanan yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat saja jangan. Apalagi zikir, ya, makanannya haram, minumannya haram. Pakaian pun juga subhat, sandalnya gosok, sejadahnya gosok. Ini tidak akan bisa hadir kolbu kita kepada Allah, nggak nyambung walaupun kita berzikir. Makanya kata Fuad Hashim Cirebon almarhum, termasuk kafir bisyirin. Kafir bisyirin, jadi orang itu kafir dia secara samar karena dia bodoh. Berzikir, ikut torekot berjam-jam, tapi tidak disertai dengan ilmu syariat yang cukup. Akhirnya apa? Makanannya ya dia haram, subhat. Ikut zikir walaupun pakaiannya misalnya putih-putih atau hitam-hitam, terserah dah mau pakaian apa, tapi sebaik-baik pakaian itu putih. Makanya makanan itu ya harus dijaga. Toh pun juga makan, kalau hati kita ini kepengen khusyuk, jangan terlalu banyak. Jadi ikhla'ul batin. Jadi kosongkan perut dengan apa? Bi'ata'atil qalil. Ya, dengan apa? Membiasakan itu yang sedikit minal halali. Jangankan yang haram subhat, yang halal pun kalau orang banyak makan, zikir tuh pasti enggak khusyuk. Kalau enggak ngantuk, pikiran kemana-mana. Ya, apa sakit perut, macam-macam kan? Karena kekenyangan, mau zikir makan 3 piring, ya kan? Jadi belum dimulai masih Al-Fatihah sudah gelisah dia, sakit perut, nahan kentut misalnya, pasti deh. Kencing, apalagi minum pun juga jangan berlebihan. Makanya di situ, apalagi makan yang haram. Walaupun kita majelis zikir tempatnya juga subhat. Di masjid sengketa, kan ada masjid sengketa. Tanah sengketa banyak di Jakarta, Pak. Loh, jangan dikira kalau al-muttaqin halal, aman. Insyaallah, ya kan? Coba banyak masjid itu dibangun di tanah sengketa. Zikir di sana. Saya pernah, mohon maaf saya nggak perlu di Marunda lah. Dekat saya, tanah KBN dengan masyarakat. Sebagian lah
Ya, masyarakat yang tidak memahami ilmu fikih, hukum mana syubhat. Wong udah dibayar masih nuntut kok, sudah transaksinya sah tahun sekian karena harga tanah tahun sekarang melonjak, kemudian nuntut lagi loh. Ya salah, dulu kan sudah transaksi, sudah ijab kabul. Kok nuntut sekarang? Ya beda, tanah zaman dulu dengan sekarang kan beda harganya. Nah, akhirnya apa? Supaya apa? Mereka itu mendapatkan apa yang diharapkan, dibangunlah musola misalnya di tanah sengketa. Zikir yang diadakan zikir. Saya diundang dirayu-rayu. Saya tahu hukum. Saya bukan hanya berkaitan dengan masalah perusahaan, tapi juga dengan Allah. Ngapain? Sholat juga ya di atas tanah masjid yang sengketa juga. Ya nggak bakalan khusyuk. Bahkan kalau di dalam hukum fikih itu sholatnya diterima, zikir diterima, tapi ditimbang dengan tempatnya subhat, maka lebih banyak dosa subhatnya itu. Maka ini juga penyebabnya. Jadi kalau kita kepengen khusyuk, makanannya halal. Makanya ulama-ulama tarekat ahli zikir itu jarang makan, Pak. Bahkan makan itu hasil tanaman sendiri. Kalau Bapak masih mundar-mandir di bank, nggak ada jaminan tuh khusyuk itu. Walaupun uang-uang Bapak, mohon maaf, saya tidak mengatakan dalam konteks fikih uang bank itu nggak haram. Kalau kita niatnya tidak mencari bunga, tapi kalau kita mencari bunga, saya punya sekian miliar, kalau di bank aja biar banyak, baru haram tuh. Saya simpulkan aja, nggak perlu banyak referensi. Tapi kalau hanya sebatas, itu cuma hanya makruh, mengamankan. Kalau ditaruh di rumah takut hilang, nah itu boleh seperti itu. Makanya tidak ada jaminan khusyuk. Makanya khusyuk itu ada tingkatan. Sehingga apa? Ada tingkatan musto, maaf ya, a'la, ada a'la atau ulia, ya kan? Musto itu tengah-tengah. Bisa saja kita ini tingkatan supla. Tingkatan supla itu, zikir dengan supla itu rendah sekali, nggak khusyuk kita. Tapi biasanya pembelajaran itulah yang akan mengantarkan diri kita khusyuk. Jadi belajar dulu dah, ikutin aja udah, ikutin bersuara keras juga ikut keras. Nanti lambat laun insya Allah. Terus disertai tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Kalau udah zikir kepada Allah, pasti kan dia meninggalkan maksiat. Tetapi makanannya, zikir boleh zikir, makanannya itu tadi harus steril. Jangan makan yang subhat, jangankan yang jelas haram. Subhat itu apa sih? Innal halalah bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma musyabbihatun. Sesungguhnya innal halalah bayyinun, perkara yang halal itu jelas kehalalannya. Oh, yang saya makan ini hasil kerja misalnya. Apalagi kan makan beras, oh hasil nanam sendiri, jelas kehalalannya. Ya kan? Atau misalnya beras kita beli, uangnya tahu dari mana nih? Oh hasil saya kerja, bukan hasil korupsi. Kalau korupsi kan subhat, loh jelas haram sebetulnya, kan nyolong sebetulnya itu. Kalau subhat itu remeng-remeng antara halal dan haram, itu subhat. Pak, kalau korupsi itu bukan subhat, jelas haram, nyolong itu. Ya kan? Ya kalau maling ayam itu ya jelas haram, cuman yang dicolong ayam itu maling. Tapi kalau koruptor itu bukan ayam, negara dicolong. Ya kan? Itu koruptor. Maka dosa koruptor itu kalau mau mati susah, minta maaf dulu sama rakyat. Di mana yang dicolong itu? Kalau di pejabat misalnya pejabat kota, maka sekota itu minta maaf boleh nggak? Satu-satu bisa nggak? Nggak mampu. Makanya ini ya jadi pejabat kalau amanah, masya Allah surga itu. Tapi kalau nggak amanah neraka. Ya makanya kaya dari mana itu? Menggaji sekian misalnya. Ya juga ini berkaitan dengan zikir. Kalau orang nggak pernah zikir, korupsi pasti. Nggak bakalan khusyuk hidupnya. Ya ini, ya jadi wa innal haramah bayyinun. Jadi perkara yang haram itu jelas. Antara halal dan haram itu namanya subhat. Subhat itu dalam qaidatul fikih haram. Misal contoh nemu HP, nemu jam tangan di tempat wudhu, punya siapa ya? Pak, jangan diambil, itu nggak jelas kehalalan dan keharamannya. Oh nemu ini rezeki, ngaji dulu fikih. Pakai sendal, nggak izin sama pemilik, nggak nyolong, itu namanya gosok. Gosok dalam fikih hukumnya haram. Sejadah harus steril semua, tasbihnya semua gosok. Ya walaupun zikir di masjid yang mewah, jamaahnya ribuan, serba gosok, nggak bakalan khusyuk. Udah pasti.
Nah, ini mungkin ya jawaban. Yang kedua, tadi pertanyaannya apa? Tanda-tandanya zikir diterima oleh Allah. Ya, nyambung kepada Allah. Biasanya tanda-tandanya zikir nyambung kepada Allah itu pertama, dia meneteskan air mata dengan sendirinya. Namun hal ini berproses. Pertama, dia pastikan, biasanya orang yang berzikir itu dia punya wudu. Sampai Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir, jangankan berzikir, sholat, makan saja punya wudu. Bapak makan punya wudu enggak? Ibu makan wudu dulu, Bu. Masak wudu dulu dalam kondisi suci. Itu Syekh Abdul Qadir makan wudu kita kan. Bagaimana zikir kita, ibadah kita akan apa? Akan diterima, nyampe kepada Allah. Sehingga apa? Orang-orang seperti itu, orang yang khusyuk seperti itu, dia biasanya hatinya seperti apa? Seperti salju. Peka perasaannya, kita belum ngomong dia tahu duluan. Itu tandanya zikirnya orang diterima, hadir kepada Allah. Kita belum ngomong dia udah tahu duluan, punya perasaan dalam. Dia makrifat kepada Allah, makrifat. Syekh Abdul Qadir itu makrifat kepada Allah. Bahkan pada suatu hari Syekh Abdul Qadir ketika belajar, ini tanda-tandanya orang yang zikirnya diterima oleh Allah, hadir hatinya. Ya, pada suatu hari dia belajar, kemudian ibunya membawa makanan enak. Syekh Abdul Qadir makan, sekali makan merasa enak, berhenti. Kalau kita makan merasa enak, berhenti apa nambah? Berarti belum diterima zikir kita. Ya sudah, memang berat Pak, nggak gampang. Coba. Ya, bukan berarti kalau berkeluarga jangan dikait-kaitkan nanti dong. Maksudnya apa? Orang sekarang pinter-pinter, nanti diplesetin. Loh, saya ini nikah cinta banget sama istri saya merasa cinta, apa istri saya harus tinggal, entah saya cari lagi. Wah, itu salah, jangan macam-macam, itu lain persepsi ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika orang tuanya bawa bantal supaya tidurnya enak, nyenyak. Kemudian apa? Dibawain bantal kasur. Setelah dikasih sama orang tuanya, dia takdim sama orang tuanya, ya kan? Tawaddu, terima kasih banget. Bantal kasur disiramin pakai air, basah, lah otomatis nggak bisa tidur kan? Itu tanda-tandanya zikirnya diterima oleh Allah. Bisa nggak kita tidur panas sedikit, AC mati, bingung? Ayo, nah inilah tingkatan-tingkatan a'la seperti ini, sehingga Allah memberikan predikat hakikat. Kalau udah hakikat Allah itu hadir, sampai dia zikir nangis. Netes air matanya, bukan pura-pura nangis. Kadang kan di syuting, ya kan action, ya Allah, itu mah ekspresi sinetron. Ini kenyataan zaman sekarang, ini zaman edan, Pak. Makanya mana yang benar khusyuk, mana yang enggak, itu pertanyaan betul itu. Maka di sinilah supaya kita bisa membedakan, bukan berarti saya menafikan mereka, enggak mau berzikir udah bagus walaupun pura-pura nangis, ya. Acting lah, nggak masalah lah daripada nggak nangis sama sekali, ya kan. Tetapi jangan membodohi jamaahnya, apalagi ada kepentingan dunia. Kelihatan orang itu tawaddu, semakin tadarru, ibadahnya kelihatan, itu kelihatan zikirnya itu masuk, sudah kosong. Jadi nggak ada kelihatan kasab dunianya sama sekali orang-orang itu. Saya kira itu mungkin apa yang saya sampaikan jawaban daripada pertanyaan Pak. Cukup jelas Pak ya? Ya, ini saya kira fakta cukup ya. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Wal afu minkum. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.